Halo Sobat Sosial, pencairan dana PKH di tahap yang ketiga itu akan segera dicairkan. Nah, tentunya akan ada beberapa KPM PKH yang tidak akan bisa dicairkan dengan kategori-kategori berikut ini. Nah, tentunya Sobat Sosial penasaran kategori KPM PKH apa saja yang tidak akan bisa cair di tahap yang ketiga? Simak terus info ini sampai tuntas, jangan di skip, sehingga Sobat Sosial tidak gagal paham dan bisa menyerap informasi ini dengan baik dan benar. WaveMile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan tentunya selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, saat ini saya akan memberikan informasi terkait bantuan sosial program Keluarga Harapan, bahwa sebentar lagi dana PKH untuk tahap yang ketiga itu akan segera dicairkan, dan tentunya di tahap yang ketiga ini akan ada KPM kategori berikut ini yang tentunya itu tidak akan bisa dicairkan dana PKH-nya. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya. Dan jika misalnya informasi ini bermanfaat, silahkan di like dan dibagikan ke media sosial yang lain, sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan menjawab lewat chat dan juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi yang sudah subscribe tentunya kami ucapkan terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan informasi ini. Nah Sobat Sosial, kita tahu bersama bahwa saat ini pencairan dana PKH sudah dicairkan mulai dari tahap pertama, tahap kedua, dan saat ini memasuki tahap yang ketiga yang nantinya akan dicairkan pada bulan Juli mendatang di minggu-minggu pertama. Nah, tentunya banyak KPM PKH yang sampai saat ini masih belum bisa dicairkan karena masih banyak terjadi masalah data KPM PKH yang tentunya belum padan dengan data Dukcapil. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa kategori KPM PKH yang tentunya pada tahap ketiga nanti itu tidak akan bisa dicairkan dana PKH-nya. Nah, apa saja yang menyebabkan dana PKH itu nantinya tidak akan bisa dicairkan? Nah, yang pertama adalah jika KPM PKH memiliki data NIK ganda atau data NIK yang duplikat yang ada di sistem EPKH, tentunya itu tidak akan bisa dicairkan karena terindikasi menjadi data NIK yang ganda. Karena itu bagi KPM yang berkategori NIK ganda tentunya pada tahap ketiga itu tidak akan bisa dicairkan. Nah, data NIK ganda di EPKH yang dimaksud ini adalah ketika NIK-nya itu hanya diisi dengan angka 0000 ya, dan tidak dituliskan NIK yang sebenarnya. Ini terjadi diakibatkan karena KPM PKH itu tidak memberikan datanya secara lengkap, sehingga pendamping melakukan inisiatif untuk mengisi dengan 000 agar terbaca di sistem EPKH.
Akan tetapi saat ini ketika data tersebut ditulis dengan 0000, tentunya itu akan terbaca sebagai nick yang ganda. Tentunya jika mengalami nick ganda, itu pastinya tidak akan bisa dicairkan dana PKH-nya. Penyebab yang kedua adalah KPM PKH yang sudah graduasi alami, yang artinya komponen PKH di dalam keluarganya itu sudah tidak ada lagi, sehingga secara alami dia sudah tidak bisa mendapatkan dana PKH lagi. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak lolosnya verifikasi komitmen anggota KPM PKH. Dalam hal ini misalnya yang pertama adalah anggota KPM PKH harus berkomitmen untuk mengikuti posyandu. Misalnya yang memiliki anak balita, ibu hamil, lansia, dan juga disabilitas. Jadi harus selalu mengikuti posyandu setiap bulan. Dan selanjutnya untuk verifikasi komitmen yang kedua adalah anak sekolah yang tentunya harus hadir, minimal tingkat kehadiran adalah 85%. Dan verifikasi komitmen yang ketiga adalah mengikuti pertemuan rutin atau pertemuan kelompok, juga pertemuan P2K2 atau FDS. Jadi 3 verifikasi komitmen ini itu harus diikuti oleh seluruh anggota KPM PKH yang mempunyai komponen PKH masing-masing, baik ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan juga disabilitas. Dan kategori KPM PKH yang tidak akan bisa dicairkan adalah KPM PKH yang datanya itu saat ini belum padan dengan data yang ada di Dukcapil. Tentunya di tahap yang ketiga itu tidak akan bisa dicairkan. Nah, Sobat Sosial, kita tahu bersama bahwa hari ini merupakan batas waktu perbaikan data KPM PKH yang tidak padan dengan Dukcapil di aplikasi 6NG secara online. Jadi bagi KPM PKH yang merasa bahwa datanya belum padan dengan Dukcapil, segera berkoordinasi dengan pendamping PKH ataupun dengan operator 6NG untuk segera memperbaiki dan membadankan datanya dengan data Dukcapil melalui aplikasi 6NG. Nah, jadi Sobat Sosial, itulah tadi beberapa kriteria KPM PKH yang tentunya tidak akan bisa dicairkan dana PKH-nya untuk tahap yang ketiga. Saya ulangi sekali lagi, yang pertama adalah nick ganda yang berada di aplikasi EPKH. Yang kedua adalah graduasi alami, dalam hal ini sudah tidak mempunyai komponen lagi, dengan sendirinya sudah tidak bisa mendapatkan bantuan PKH. Yang ketiga, tidak lolos verifikasi komitmen, dalam hal ini tidak pernah mengikuti posyandu, tingkat kehadirannya di bawah 85%, dan juga tidak pernah mengikuti pertemuan rutin atau pertemuan kelompok, dan juga pertemuan P2K2. Dan yang keempat adalah data KPM PKH yang tidak padan dengan data Dukcapil, tentunya itu juga tidak akan bisa dicairkan. Jadi itulah 4 penyebab atau alasan yang membuat dana PKH untuk tahap ketiga itu tentunya tidak akan bisa dicairkan. Nah, Sobat Sosial, inilah informasi yang bisa saya berikan saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua. Terima kasih dan salam PKH.